kita lanjutin. Ibu, ini tadi sudah disampaikan bahwa restruknya akan berakhir nanti di Maret. Sudah siap? Bayar. Iya, saya kira begini, ini restru wajib diperpanjang. Kenapa? Tadi udah diceritain. Yang pertama bahwa kondisi global sangat tidak kondusif. Kondisi di lokal juga kan nggak bagus gitu. Jadi janganlah Bang mau enak-enak sendiri gitu. Mau dapat tantim tahun ini tantimnya ada 200%, triliunan. Sementara kita pengusaha sengsara gigit jari gitu. Padahal kan katanya tumbuh bersama sakit bareng gitu, tapi giliran bangunnya bareng, ini dia bangun duluan kita enggak gitu loh. Itu agak parah sih. Jadi saya kira restru tuh wajib untuk tahun depan gitu. Kenapa? Karena memang masih dibutuhkan. Kondisi di lokalnya juga dibutuhkan, kondisi globalnya Bu Sri Mulyani udah wanti-wanti akan ada resesi. Kalau restru tidak terjadi, bukan hanya dunia usaha yang kolaps, tapi juga bank juga akhirnya akan rugi. Kenapa? Kalau restru tidak terjadi, kemampuan dunia usaha kan belum benar-benar fully recovered. Sekarang kita COVID udah mulai berkurang, kita semua ini udah enak gak pakai masker. Tapi pasar kan belum pulih gitu, jadi kita belum kerja full di pabrikan. Itu masih butuh restru. Kemudian sektor pariwisata masih butuh restru. Mungkin yang nggak butuh restru kali misalnya kayak apa batu bara gitu ya. Yang industri lukratif lah silakanlah itu. Tapi kalau yang usaha kecil, pabrikan, kemudian kayak industri kesehatan, kemudian juga industri pariwisata, in general itu restru masih wajib dilakukan. Dan saya kira ini apakah OJK, kemudian BI perlu sama-sama bantu dunia usaha supaya jangan sampai terjadi kolaps. Apalagi katanya tadi mau tahun politik ya, tahun politik butuh stabilitas. Karena kalau nggak ada stabilitas ekonomi, demo terus-terusan, kalau pabrik pada tutup, itu kan yang demo ke jalanan akan tambah banyak gitu. Nggak sekedar sekarang aja nih, pasti akan tambah lagi. Itu kan yang harus dicegah, saya kira itu. Ada yang banyak harus dicegah loh Pak Peter. Benar begitu Pak Peter, karena catatannya tadi banyak sekali termasuk tahun politik. Makin gelap ini sepertinya. Nanti kita coba tanya sama Pak Febrio juga. Gimana Pak? Ya sebenarnya saya sependapat Mbak Motik tadi. Tahun depan itu kan gelap dan kita bertumpu sekali kepada perekonomian domestik. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar supaya perekonomian domestik kita itu tetap solid, tetap kuat, ya, mampu untuk menghadapi tantangan global tersebut. Ya. Ada dua hal yang menurut saya memang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dari sisi kebijakan sistem keuangannya, restru saya kira memang perlu diperpanjang. Wajib ya, wajib diperpanjang. Dan satu lagi yang juga mungkin saya kira juga ini kebetulan Pak Kamaruzzaman ada di sini, DPR ada di sini. Saya kira juga normalisasi fiskal itu juga perlu dipertimbangkan, mungkin juga perlu belum dilakukan di tahun 2023 ya. Karena stimulus insentif dari pemerintah itu masih sangat dibutuhkan. Ya, tadi Bu Moti kan udah bilang ini. Kita dunia usaha ini dikejar-kejar sama pajak, ya mungkin juga pemikirannya adalah sama dalam rangka untuk menuju normalisasi fiskal di tahun 2023. Penerimaan pajak harus dikejar, padahal dunia usaha ya di tahun 2023 masih belum sepenuhnya pulih, masih membutuhkan kelonggaran-kelonggaran termasuk dari kelonggaran pajak. Nah artinya juga defisit sekarang pajak. Jadi defisit ini menurut saya satu hal yang perlu dipertimbangkan ya. Kalau tadi wajib, yang ini masih mungkin perlu dipertimbangkan, perlu dikaji apakah memang benar kita harus segera kembali ke normalisasi fiskal defisit di bawah 3%. Pak Febrio, ini catatannya banyak, silakan direspon. Kita kan melihat bagaimana perekonomiannya berjalan bulan demi bulan, minggu demi minggu, kuartal demi kuartal gitu ya. Dan kita melihat bahwa pemulihan itu terus terjadi. Kita lihat misalnya dari kuartal 1 kita sudah sedikit di atas 5%. Kuartal 2 kemarin itu di atas ekspektasi kita semua, 5,4%. Ini di tengah semua ketidakpastian yang sedang kita hadapi itu. Nah, lalu kuartal ketiga apakah masih akan berlanjut?
tanda-tandanya kita lihat masih akan berlanjut dan akan lebih kuat lagi dibandingkan dengan kuartal kedua. Nah, artinya pemulihan ekonomi itu sudah terjadi, kita lihat juga bagaimana sektor keuangannya sudah mulai bergerak apa belum. Kredit itu sudah double digit sekarang pertumbuhannya, sudah di atas 10% data terakhir. Jadi ini menunjukkan memang geliat perekonomian yang dari sektor realnya, aktivitas memproduksi, lalu menciptakan lapangan kerja, menjual barang dan jasa, itu sudah mulai terlihat sangat kuat. Lalu sektor keuangannya pun kemudian menyambut gitu ya, karena mereka melihat peluang. Nah, apakah ini kecepatan yang bisa kita jaga terus ke depan? Tentu ini yang kita harapkan. Kita berharap supaya dengan ketidakpastian yang sudah datang dari global, jangan sampai ketidakpastian tambahan datang dari domestik. Nah, pemerintah dalam konteks ini ketika kita melihat belanja kita sudah di atas 3.000 triliun, tentu yang menjadi concern pemerintah adalah bagaimana kita memanfaatkan uang pajak itu, uang penerimaan negara itu seefektif, seefisien mungkin untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan multiplier effect yang paling tinggi, dan jangan lupa biasanya prioritas pertama kita adalah memastikan belanja kita itu juga sangat targeted ke miskin dan rentan dulu, memastikan daya beli masyarakat itu tetap terjaga. Kenapa? Karena kalau pertumbuhan ekonominya bagus, itu satu hal. Itu berarti bagus perekonomiannya bergerak gitu ya. Tetapi yang pemerintah inginkan itu bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Gampangnya apa? Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah juga ingin lihat tingkat penganggurannya ikut turun. Tingkat kemiskinannya harus ikut turun. Dan itu yang sudah terjadi, walaupun ini harus kita akui, tingkat pengangguran kita itu belum sampai pada level tingkat pengangguran 2019. Tapi 2021 ke 2022 sudah turun. Nah, ini tinggal sedikit lagi kita terus dorong, aktivitas ekonomi bisa terus berjalan, sehingga tingkat pengangguran bisa terus turun lagi sampai ke level seperti tahun 2019. Tingkat kemiskinan juga harus kita dorong turun. Walaupun harga BBM kemarin kita naikkan, kita pastikan tingkat kemiskinan tidak boleh naik. Nah, ini yang harus dijaga terus dari sisi pemerintah. Dan ini yang memastikan, lagi-lagi saya ulang lagi, tadi kita sudah melihat ketidakpastian dari global dan ini terus belum berkurang. Tadi kita sudah sepakat bersama, jangan sampai domestiknya menimbulkan ketidakpastian baru. Jangan sampai pemerintahnya itu membelanjakan dengan tidak efisien. Jangan sampai uang pajak yang kita sudah kumpulkan dan itu adalah hasil kerja keras dari sektor usaha, jangan sampai itu dibelanjakan tidak dengan efisien. Jangan sampai itu tidak menurunkan tingkat kemiskinan. Jangan sampai itu tidak menurunkan tingkat pengangguran. Itu yang ingin kita lihat. Karena dengan segala ketidakpastian ini tadi, yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah adalah menjadi shock absorber supaya masyarakatnya tidak terdampak terlalu besar dari ketidakpastian yang sedang terjadi. Tentu ini tidak mudah dan makanya koordinasi dengan DPR, dengan pengusaha, dengan Bank Indonesia, dengan OJK, ini terus harus kita lakukan dan gerak cepat itu mungkin menjadi kunci ya untuk tahun-tahun seperti ini 2022-2023 dengan gejolak ini gerak cepat dan terukur itu yang harus selalu kita lakukan dan tentunya kami sangat berterima kasih untuk feedback yang diberikan supaya kita bisa terus bisa kolaborasi memperbaiki terus kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan. Gerak cepatnya perlu segera dilakukan, antisipasi terdepan, tercepat yang bisa dilakukan agar usaha tetap tenang, kita tetap bisa belanja, termasuk juga yang diwakili oleh Bang Kamarus Samad ini bisa berusaha dengan baik. Sesaat lagi kita lanjutkan, tetap bersama kami.